Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Apa kabar semuanya? Sehat. Baik, Baik Alhamdulillah ya, luar biasa. sehat. Luar biasa. Oke. Saya merasa bahwa karena di sini teman-teman banyak dari backgroundnya adalah di pendidikan begitu kan. Oke, mungkin yang sedang berbagi rapot ya. Oke, saya ucapkan ya selamat beraktivitas. Nah, mungkin Anda tidak bisa maksimal di kesempatan pagi hari ini. Nah, tapi tidak masalah. Yang penting nanti eh, Anda pertama lakukan presensi di ruangmu. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa nanti tonton video ini ya, video atau recordnya silahkan. Oke. Baik, kalau gitu kita akan masuk ke ya materi kita. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan aktivitasnya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya. Mari berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan ini kita masuk ke materi memastikan validitas data. Ini diambil dari SKKNI nomor 056 tahun 2018. Nah, deskripsi unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memastikan validitas data yang dimasukkan dengan perangkat komputer. Nah, ini berkaitan dengan ya pekerjaan kita sehari-hari. Siapapun atau apapun profesi kita, jabatan kita, misalkan kita sebagai seorang guru, tentunya sebelum hari ini kita membagikan rapot. Nah, kan kemarin kita menginput nilai, kemudian nilainya diolah. Nah, tentunya nilai yang diolah itu kan adalah data. Nah, data itu nanti akan menghasilkan sebuah informasi. Nah, misalkan informasi untuk apa? Untuk ya rapot siswa begitu kan ya, sehingga nanti siswa kita perkembangannya seperti apa. Nah, apakah dia misalkan untuk di mata pelajaran tertentu mungkin dia baik begitu kan ya, atau dia mendapatkan pencapaian sekian gitu kan ini. Nah, nanti juga bisa dianalisis kenapa dia bisa mencapai sekian begitu kan. Nah, kita lihat dalam kesehariannya, apakah dia motivasi belajarnya bagus atau tidak. Nah, kemudian komunikasinya dengan guru seperti apa, aktivitasnya di kelas seperti apa, kok kenapa mendapatkan nilai demikian. Oh, ternyata sih dia mendapatkan nilainya besar gitu kan ya, karena aktivitas demikian. Ya mungkin ada yang kecil gitu. Tadinya orangnya aktif, tapi mungkin ya tiba-tiba terjadi demotivasi begitu kan. Nah, ini hal-hal yang bisa ya kita telusuri, kita analisis. Nah, apa yang dilakukan dalam memastikan validitas data? Yang pertama kita mengidentifikasi substansi data yang dimasukkan. Nah, yang pertama kita memastikan data sesuai dengan keperluan data pada proses bisnis organisasi tersebut. Nah, jadi yang namanya proses bisnis itu segala aktivitas yang ada di organisasi kita, yang ada di lingkungan kita. Nah, itu kan. Nah, tentunya di sini pastinya beda-beda, begitu kan? Itu. Mungkin di lingkungan pendidikan adalah data yang terkait dengan pendidikan, data yang terkait dengan nilai. Nah, itu kan. Oh, ya berbeda lagi dengan misalkan laporan keuangan dan lain sebagainya. Kita tidak masuk ke ranah itu ya. Ya, tapi kecuali kalau memang yang background sehari-harinya ngurus ya duit begitu kan. Nah, berarti proses bisnisnya itu yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, memasukkan jenis data ah, sesuai dengan kebutuhan jenis data pada aplikasi tersebut.
Nah, jadi data yang dimasukkan itu harus sesuai begitu kan ya. Nah, harus sesuai dengan jenis data dengan kebutuhan ya pada aplikasi. Nah, jadi ketika kita memasukkan misalkan datanya untuk ya nilai begitu kan ya, berarti nanti itu data untuk nilai. Nah, jadi jangan sampai misalkan ah, kita memasukkan, kalaupun di sana tersedia aplikasi, ya harusnya bentuknya adalah angka, kita masukkannya huruf begitu kan ya, karakter, atau dari jenis data ini kan misalkan integer, tapi Anda memasukkannya karakter gitu kan ya. Jadi ya beda ya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi referensi dari data yang dimasukkan. Ya, apa yang dilakukan? Kita melakukan identifikasi pemasukan data ya berdasarkan jenis data sesuai dengan penggunaan referensi data. Nah, yang dimaksud referensi data apa? Nah, di sini ada ya. Nah, ini tadi proses bisnis ya. Sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan masalah tertentu di organisasi ya. Makanya saya bilang ya, aktivitasnya pasti beda-beda, tergantung kita. Nah, yang kedua adalah referensi data adalah data yang digunakan ya berdasarkan seperti ya tipe datanya, kemudian objeknya atau kelasnya. Kemudian juga ada kodifikasi data. Nah, kodifikasi dari data adalah aturan atau proses atau cara standarisasi mengkodifikasi data yang digunakan. Oke, baik. Nah, kita ke sini sekarang. Data yang dimasukkan sesuai dengan kodifikasi data tersebut. Jadi, kalaupun memang misalkan ada standarnya, Anda harus memasukkan data, ya Anda ikuti saja. Bisa jadi ya, mungkin kalau untuk nilai itu dulu ya, ketika saya sekolah dulu menggunakan nilainya adalah satuan. Satuan ini dari 1 sampai dengan 9 ya, atau 10 yaitu nilai maksimal. Kalau sekarang kan nilai yang dimasukkan adalah puluhan. Nah, jadi itu adalah eh, ya kodifikasi data itu bisa bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau dalam pembukuan ya atau keuangan ya mungkin ada akun-akun tertentu begitu kan ya. Nanti cara penyajiannya seperti apa. Atau nanti dalam statistik dia akan berbeda lagi. Nah, ini ya. Ini adalah kita memasukkan data sesuai dengan kodifikasi data tersebut. Jadi kalau ada aplikasinya kan enak ya. Kita tentunya tinggal memastikan bahwa data yang kita masukkan ini sesuai dengan kebutuhan di aplikasi itu. Maka yang ketiga adalah kita memeriksa validitas data. Nah, memeriksa akurasi sumber data sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, jadi kita periksa apakah data yang kita masukkan ini akurasinya misalkan akurat atau tidak begitu kan ini. Nah, tentunya disandingkan ya dengan kebutuhan organisasi. Ya, yang dimaksud kebutuhan organisasi apa? Jadi kebutuhan organisasi itu bisa kebutuhan fisik. Nah, tadi ada finansial juga masuk maupun sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjamin validitas data. Oke. Nah, kemudian yang kedua, memasukkan atau memeriksa data yang dimasukkan yang sesuai dengan akurasi yang ditentukan. Kita periksa data yang dimasukkannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memasukkan data sesuai dengan aspek keamanan informasi. Nah, aspek keamanan informasi mana? Ini ya. Jadi aspek keamanan informasi ini bisa menyangkut authentication, integrity, kemudian non-repudiation, authority, confidentiality, privasi, availability, dan access control. Ini termasuk ke dalam keamanan informasi. Ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan pemutakhiran data. Nah, dalam melakukan pemutakhiran data, pertama kita perbaiki data sesuai dengan kriteria validitas datanya. Nah, kriteria validitas itu seperti apa? Kriteria validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terdapat di lapangan dan data yang dilaporkan dengan kriteria valid, reliable, dan objektif. Kemudian yang kedua, melengkapi data pada dokumen yang tidak lengkap sesuai dengan yang
dengan kebutuhan dari aplikasi pengolah data. Dan yang ketiga, kita melakukan pemutakhiran data sesuai dengan data terbaru yang ada. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam melakukan atau memastikan validitas data. Jadi, ketika kita menginput data apapun ya, apapun pekerjaan kita, maka kita harus memastikan ya validitas data tersebut. Nah, sehingga datanya apa tadi kan? Ya, datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu ya. Maka di sini ada beberapa ya aspek nih, aspek yang diperlukan ya atau sikap kerja yang diperlukan. Nah, jadi yang pertama dalam eh, ya melakukan validitas data ini ya kita harus aspek disiplin. Disiplin terhadap apa? Terhadap aturan. Nah, kemudian kita harus teliti ya, harus teliti, jangan sampai kita salah sehingga datanya tidak akurat. Kemudian harus tanggung jawab, jangan asal memasukkan data, begitu kan ya, bahwa data yang kita masukkannya harus sesuai dengan data yang dari sumbernya. Nah, kemudian ya kita juga tidak mungkin kerja sendirian kan, apalagi datanya banyak. Bagaimana kita juga harus mampu bekerja sama dalam tim. Nah, di sini jadi aspek kritisnya apa? Anda harus memiliki ketepatan memastikan data sesuai dengan keperluan data pada proses bisnis organisasi. Nah, jadi itu ya. Intinya apa? Ya, intinya adalah bagaimana kita bisa memastikan validitas data yang kita input atau yang kita olah ya sehingga data tersebut ya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik itu materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan, saya buka ya untuk satu termin. Oke, baik ada atau tidak? Nah, sambil menunggu ya, sambil menunggu, jangan lupa presensinya diisi di ruangmu. Apakah presensinya sudah bisa dibuka atau belum? Ya, Pak. Sudah ya, oke. Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau gitu jangan lupa diisi, karena hari ini tidak saya bantu gitu kan. Anda harus membantu diri Anda sendiri. Baik, kalau tidak ada gitu, karena memang ini adalah pekerjaannya merupakan pekerjaan sehari-hari. Jadi saya tidak akan memberikan tugas untuk pertemuan ini. Nah, atau ada yang mau tugas? Gimana, Waduh, Pak. Bu Cucu? Pak Adi gimana Pak? Gas. Nah, putus-putus Pak Adi ya. Oke, baik. Silakan di open kameranya ya. Silakan di open kamera. Jangan lupa yang sudah ini isi presensinya ya. Di open kameranya, silakan. Oke, baik. Baik, kalau gitu kita hitung sampai tiga. Hitungan ketiga, lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Ya, satu, dua, ganti gaya, tiga. Ah, oke, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Hari ini Anda luar biasa ya, dalam kesibukan masih bisa untuk beraktivitas, untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, kita akan akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan
oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan, dilancarkan semua aktivitas kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.